Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 16 Desember tahun 2022. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita. Dan mulai hari ini dan besok saja, kita akan membaca kitab Hagai. Kitab yang hanya terdiri dari 2 pasal saja yang mengisahkan pembangunan kembali bait Allah setelah dihancurkan atas seizin Tuhan akibat dosa bangsa Israel. Apa yang akan Tuhan ingin beritahu kepada kita melalui kitab ini? Mari kita ikuti dengan setia hanya hari ini dan besok saja. Dan percayalah, saudara pasti akan diberkati. Baiklah, judul renungan kita dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 21 ini, bait suci yang dibangun kembali. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Adalah benar faktanya bahwa sebelum Hagai tampil sebagai nabi, puluhan ribu orang Yehuda menunda pembangunan bait suci setelah kembali dari pembuangan di Babel selama beberapa belas tahun. Selain karena ada serangan musuh, pembangunan itu tertunda karena mereka lebih sibuk membangun rumah mereka sendiri. Hagai pun tampil memberitakan firman Tuhan demi mengingatkan mereka. 2 kali Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu. Dalam hal ini, Tuhan hendak menekankan bahwa pembangunan bait suci adalah untuk perbaikan keadaan umat itu sendiri. Dia menjanjikan berkat dan kepuasan jika umatnya tak mengabaikan baitnya. Sidang jemaat Tuhan, saat ini kita memahami bahwa membangun bait suci dalam pengertian yang lebih luas bukanlah pelayanan atau hal-hal gerejawi semata. Dalam perjanjian baru, diri kita disebut sebagai tempat tinggal Roh Kudus. Ya, tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sudahkah kita terus membangunnya, menjadikannya tempat tinggal kesukaan Tuhan? Apakah kita menjaga kekudusan pikiran, hati, serta mengendalikan hawa nafsu dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya? Ataukah kita telah melalaikannya, hidup secara sembrono sehingga tubuh kita menjadi reruntuhan? Karena itu lewat renungan kita hari ini, kita diingatkan. Baiklah kita kembali kepada firman Tuhan. Mari berbalik dan memohon penyertaan Tuhan untuk melanjutkan kembali karyanya dalam hidup kita. Karena percayalah, masih banyak hal yang akan dinyatakan dan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita sebagai bukti kita dikasihi dan dihargai oleh Allah. Hidup kita adalah bait Allah. Jangan lebih memperhatikan hal-hal lahiriah ketimbang hal-hal rohani. Jangan lebih memperhatikan bangunan-bangunan yang secara fisik, tapi perhatikanlah bangunan secara rohani. Hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang harus kita bangun setiap hari, agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi rumah kediaman Allah. Dan melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita satu hal penting, bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang harus dibangun setiap hari, dengan mempersilakan Allah bekerja di dalamnya dan membenahi hidup kita dengan baik bersama dengan kuasa Roh Kudus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dengan api firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya aku terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik atau saat ini sedang dalam proses pemulihan, percayalah, dalam nama Yesus sembuhlah dengan sempurna sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.